tingkat kepuasan terendah sepanjang sejarah DKI. Gubernur DKI harus evaluasi kinerja. Memalukan, APBD setinggi langit. Gubernur DKI mengatur urusan atasan tidak ada wali kota ataupun bupati yang bisa mengganggu karena semua merupakan staf. Ini timnya gabut, nggak bisa kerja. Dari 6 pemimpin daerah di Pulau Jawa, nomor 5 Di hasil survei Litbang Kompas, ketika ditanya kelebihannya seorang Pramono Anung, 50% nggak tahu. Ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono. Yang paling terlalu apa ya? Overacting. Bikin konten. Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Makarim, channel yang berfokus untuk edukasi, sosial, dan juga politik. Oke, kali ini kita bahas ya yang lagi viral ya, bagaimana sindiran lagi ya kepada Bapak Deddy Mulyadi dari Bapak Pramono Anung. Jadi beliau ini menyindir di depan Rosi jurnalis ya, dan juga di depannya ini ya Bapak Rano Karno yang menyindir bahwa beliau ogah menjadi gubernur konten, yang itu merujuk pada Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana ceritanya kok bisa ini ya, selalu Kang Deddy yang selalu disentil ya dan selalu disindir ya. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Terlalu apa ya? Overacting. Bikin konten. Nggak mau. Ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono Yang Anung. paling utama dan terutama, Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera saya mencoba untuk membanding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Maka dengan demikian pasti sifat itu sudah terbentuk dalam diri saya, sehingga seringkali bahkan ketika dengan banyak media saya bilang, bang abang aja, saya ada di samping Bang Dul, dan itu adalah hal yang sudah inherent, hal yang sudah ada di Kan dalam. politik itu pencitraan, politik itu persepsi, Mas Pram. Mungkin nggak banyak orang yang walaupun saya sekarang sudah di balai kota dan saya kerja keras untuk itu, tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada, saya ini kan orang Jawa, udah cukup lah menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Ya. Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu. Dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Makanya kalau sebelum saya maju sebagai gubernur, tiap hari Rosi pasti tahu posting saya cucu, main sepedaan, nggak ada urusan politik sama sekali. Tetapi sekarang nggak bisa lagi. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu Overacting. Bikin konten. Nggak mau. Oke ya. Dari video ini bahwa dijelaskan bahwa Bapak Pramono Anung ini ogah ngonten dan selalu ini merujuk dan menyentil ke Bapak Deddy Mulyadi. Apakah memang benar-benar konten itu gubernur konten itu sesuatu yang buruk ya di persepsi para pejabat ya, ataukah mereka sebenarnya tidak mampu untuk meniru dari kinerja dari Bapak Deddy Mulyadi, bagaimana beliau mengkombinasikan antara konten dengan kebijakan dan juga promosi dari ini ya Provinsi Jawa Barat, akhirnya mengurangi anggaran untuk media sosial dan untuk promosi di Jawa Barat, bagaimana dia memangkas biaya-biayanya nih. Dan kalau kita lihat tadi untuk Rosi itu dia mengatakan bahwa ini adalah imbas dari survei Litbang Kompas yang menempatkan Bapak Pramono Anung ini ya. Kita sama-sama lihat ya bagaimana surveinya disebut bahwa ada angka yang sedikit berwarna merah ya. Bagaimana secara umum apa kekurangan Gubernur Pramono Anung
yang menyebut 45,5 itu menyebut tidak tahu. Dan secara umum apa kelebihan Gubernur Pramono Anung juga sama, yang menyebut bahwa angkanya adalah 52,6, bahwa mereka juga tidak tahu untuk kekurangan dan kelebihan dari Bapak Pramono Anung. Ini menurut survei Litbang Kompas. Apakah kenyataannya juga di lapangan seperti itu ya? Yuk kita sama-sama lihat ya videonya, bagaimana masyarakat dari Jakarta, apakah banyak nih yang sudah merasakan dampak dari kerja nyata dari Pak Pramono Anung yang tidak yang tidak mau konten atau yang membuat versinya sendiri ya. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Tahu nggak siapa gubernur Jakarta sekarang? Tahu Pak. Siapa? Pak Deddy Mulyadi Pak. Bukan salah. Ayo. Siapa nama gubernur DKI? Itu gubernur DKI malah lupa. Tapi orang Karno, bukan ya? Saya malah lupa. Gubernur DKI itu Pramono Anung. Oh, nggak kenal saya malah Pak. Saya kenalnya Pak Deddy Mulyadi. Ada dua hal. Ada bagus, ada menarik dan diminati. Kalau bos saya seorang politisi, saya akan memilih hal yang menarik dan diminati. Karena tidak ada kata ngalah untuk seorang politisi. Evaluasi tim gubernur Jakarta Sudah berubah ya, yang sebelumnya memang pemimpin itu harusnya di meja dan duduk di kantor. Sudah saatnya mereka itu turun ke lapangan, turun langsung ke rakyat, agar tahu dan memang kondisi di lapangan seperti apa, kondisi yang terjadi di masyarakat seperti apa. Tidak harus kita selalu berpedoman bahwa untuk gubernur dan mungkin pemimpin itu harus di kantor terus, tidak. Memang sudah saatnya untuk untuk terjun ke lapangan langsung. Oke. Dari pernyataan di atas bahwa kan kenyataan bahwa pernyataan dari Pak Pramono Anung menyebut bahwa beliau tidak suka dengan konten ya. Apakah ini beneran yang terjadi ya? Ataukah ada ya video lama beliau yang mengatakan bahwa ternyata beliau juga pernah konten loh. Yuk kita sama-sama lihat ya. Malam ini jam 9 malam saya akan live TikTok. Pasti ada surprise tamu yang akan bergabung. Ditunggu. Jadi dari video ini ternyata juga Bapak Pramono Anung juga pernah ngonten ya. Jadi beliau ini sebenarnya pernah ngonten, tapi kenapa ya selalu kalau memang nggak mau ngonten ya sudah, tapi nggak usah lah menyinggung-nyinggung Bapak Aing gitu ya. Bapak Aing dengan menyebut bahwa konten gubernur konten atau seperti apa itu tidak baik, karena semua pemimpin mempunyai cara sendiri ya untuk mempromosikan dan mencitrakan kerja dan kinerja dari gubernurnya dari masing-masing. Yuk kita lihat ya, bagaimana tanggapan dari Bapak Deddy Mulyadi tentang banyak yang menyebut beliau itu adalah gubernur konten. Dan mari kita sama-sama lihat apakah hasilnya itu bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Yuk sama-sama kita lihat ya. Hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, ting ayang. Ini ya, jadi Bapak Deddy Mulyadi ini menyindir ya bagaimana beliau itu memang benar-benar beliau mengakui bahwa beliau itu ada gubernur konten, tapi hasil dari konten tersebut dimanfaatkan untuk masyarakat banyak, dan ini itu sangat bermanfaat ya, bagaimana konten itu menjadi sesuatu hal yang positif selain untuk promosi bagaimana Pemda dari Jawa Barat melakukan sebuah kegiatan itu dipromosikan secara gratis.
Dan yang kedua itu hasil dari kontennya tersebut itu diberikan langsung kepada masyarakat. Luar biasa ya Bapak Deddy Mulyadi. Oke ya, kali ini untuk videonya ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari videonya. Dan kalau mungkin ada saran dan juga kritik, silakan komen dan juga tulisnya di komentar ya. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.